Beda ya. Itu sudah kayak apa ya? Kayak lencana tertinggi. Jadi itu. Jadi Syah itu adalah lencana tertinggi. Ya sama kayak gini lah. Penghargaan di tentara-tentara Amerika tuh ada tuh ya Pak Ustadz ya, kayak Iya, badge of lencana. apa gitu. Betul. Iya, badge of apa gitu. Sama kayak kita kalau sayang Badge of sama honor. orang, kita Ya. bilang gini, aku mau agar kemudian nyawaku tuh untuk kamu. Lagu-lagu kan semuanya begitu. I would die for Lagu you, cinta ya. segala macam. Dan kalau kamu mati, aku juga mati. Kalau kamu sudah mati, apa gunanya aku? Ya pengorbanan orang yang paling besar itu ya dengan nyawa dia. Ya nggak usah Islam lah, Romeo and Juliet aja gitu. Ternyata nggak mati ceweknya. Gimana tuh ceritanya? Jadi nggak. Ya, itu yang paling sulit ya, mengorbankan nyawa. Jadi kalau pengorbanan nyawa itu sudah paling tinggi. Kok kita masuk ke bahasan takdir nih? Iya. Karena dari tadi kita belum bahas takdir loh. Takdir ini berbeda dengan ramalan dengan zodiak. Beda. Takdir itu bisa berubah nggak? Nah, itu menarik. Maka untuk ngasih tahu yang sesuatu bisa berubah, aku kasih perumpamaan. Logik nih. Iya, ini juga mau masuk. Kita hanya bisa tahu sesuatu itu berubah atau tidak apabila ada S0 dan S1. Benar nggak? S0 dan S1. Posisi 0 dan posisi 1. Okay. Ketika kita tahu S0 dan kita tahu S1, maka ada delta. Ada selisih. Selisih itulah namanya perubahan. Gimana kalau kita nggak tahu S0 dan kita nggak tahu S1? Berarti kita nggak tahu apakah itu berubah atau tidak. Nah, maka nanti ada perbedaan dalam memahami takdir dan memahami hadis-hadis tentang takdir. Contoh, aku kasih contoh. Kata Rasulullah gini, sesungguhnya silaturahim itu bisa memperpanjang umur. Sedangkan umur adalah bagian yang sudah ditakdirkan. Tapi kalau kita bahas dari sudut pandang takdir, umur adalah sesuatu hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, dari sudut pandang takdir, berarti kalau kita silaturahim kayak gini sekarang memperpanjang umur dong. Perpanjangnya berapa? Contoh, Felix besok mati, umurnya 40 misalnya. Andaikan misalnya. Berarti orang bilang, wah berarti dia harusnya ditakdirkan 30 udah mati. Gara-gara dia sering silaturahim jadinya 40. Nggak bisa. Karena kita nggak tahu ukurannya kapan hari itu. Keren banget. Karena kita nggak tahu S0-nya kapan kita matinya. Dan kita nggak tahu S1-nya berapa setelah kita silaturahim. Maka ini adalah pemahaman tentang takdir. Nanti kita bahas. Pemahaman tentang hadis tentang takdir atau dalil-dalil tentang takdir langsung diimani aja dan diperbuat. Artinya pasti silaturahim itu ada kebaikan. Tapi takdir itu tidak bisa berubah. Kita nggak tahu. Karena tadi kalau kita bahas berubah berarti kita harus tahu S0 dan S1. Ini sekarang mau masuk logika dikit. Takdir tuh gue satu hal yang menurut gue dibilang percaya tapi enggak tapi percaya gitu. Ya. Lewat gini. Lewat logika gini Pak Dokter. Kalau misalnya Tuhan sudah mentakdirkan si A jadi sesuatu gitu. Atau misalnya gue ditakdirkan jadi B gitu. Iya. Yang kita tahu itu hidup, jodoh, enggak hidup aja deh yang gue umur, jodoh. Ya, itu kan gitu. Umur, jodoh, rezeki, takdir. Takdir. Kalau gue nggak percaya itu. Aku nggak percaya. Karena nanti kita bahas. Karena gini. Gue sekarang putusin lompat dari sini mati gue. Ya, benar. Jadi, dari situ gue berpikir gini Pak Ustadz, kalau sebenarnya kayaknya ada dua sisi deh. Contoh, kayaknya kalau gue udah ditakdirkan jadi ini, bisa nyampe sini. Cuman dia tidak mungkin menakdirkan gue jadi hal-hal yang negatif atau buruk. Ya. Tapi kita tuh punya kehendak juga untuk mengurangi rancangan dia gitu. Atau menambah. Tergantung nambah dari usaha bisa. kita. Nambah kayaknya nggak bisa. Nah kalau nambah nggak bisa, gue mulai sekarang nih gue mau komplain dengan pemuka agama. Ngapain kita berdoa? Selamat ulang tahun Ko Felix Xiao, semoga panjang umur. Ngapain gue doain dia? Itu masuk akal. Ngapain gue doain dia? Kayaknya nambah nggak bisa deh nambah. Ya dia juga nggak bisa nambah umur dia. Nanti gue jelasin. Ngapain doain dia? Kalau ngurangin bisa, kayak nambah susah nih. Coba nih. Ya kan kalau ustadz-ustadz doakan semoga Boyang Lex panjang umur, sehat selalu. Ya kalau dia umurnya nggak bisa nambah, ngapain lu doain? Logikanya nggak ketemu Pak Ustadz kalau nambah. Kalau ngurangin, sorry, ke dokter nih. Pak Dokter, kalau nambah nggak masuk logikanya. Tapi kalau ngurangin, sekarang gue ke depan rel terapi, meninggal gue. Iya, bisa meninggal. Langsung ngurangin bisa tuh. Kalau nambah nih gimana nih? Kalau nambah nggak bisa, ngapain didoain? Makanya gue bilang. Jadi gini loh, pembahasan antum berdua ini adalah pembahasan di ranah yang salah. Karena gini, kan aku bilang ya, kalau kita tahu S0 dan S1, baru ini terjadi yang namanya perubahan. Tapi kalau kita nggak tahu S1 dan S0, membahas ini, itu seperti debat kusir. Contoh, kenapa namanya debat kusir? Karena pas kusir tuh lagi di atas delman, kudanya kentut. Nah itu keluar angin atau masuk angin?
Nah itu pembahasannya jadi beda. Padahal pembahasannya bukan di situ. Nah pembahasannya gini, lihat ya. Aku kasih contoh. Aku kasih contoh yang sederhana dulu. Tahu ada satu cerita tentang appointment in Samarra. Pernah tahu? Belum Ini tahu. ada cerita menarik, appointment in Samarra. Ini asli dari Islam untuk jelasin konsep takdir. Mulai dari yang paling sederhana tentang appointment in Samarra, tentang perubahan tadi ya. Nanti terjawab dokter tentang bisa nggak takdir berubah. Nih lihat ya. Ada seorang karyawan lagi kemudian ada di kota Baghdad. Dan kota Baghdad ini kotanya besar banget. Dan pasarnya besarnya luar biasa. Karena negeri 1001 malam pada saat itu. Tiba-tiba karyawan ini pas dia lagi lagi mau jualan seperti biasa. Kaget dia melihat malaikat maut. Malaikat maut lihat dia, kaget juga. Siapa dia? Waduh, orang ini kaget. Dua-duanya kaget nih. Ini cerita ya, balik ini bukan dalil ya. Ini cerita untuk mempermudah. Pas kaget, dia tahu, wah kayaknya gua mau dijemput malaikat maut. Lari nih karyawan. Pas lari, dia langsung bilang sama bosnya, bos, gua mau pergi, gua pinjem kuda. Dia langsung lari 60-an kilometer, ada satu kota di sebelah Baghdad namanya Samarra. Samarra ini kota yang baru dibangun dan tidak kalah kerennya. Dan dia lari dari malaikat maut. Lalu kemudian malaikat maut lihat dia lari, diam aja. Terus dia datang ke bosnya. Bos, itu karyawanmu siapa namanya ini? Dia lihat, iya bener catatan saya nih. Hari ini diambil dia. Terus dia bilang, dia mau kemana? Samarra, lari. Dia nggak bilang tadi ada apa. Terus malaikat bilang, ketawa. Ya bener sih, orang janjiku nyabut nyawa dia di Samarra. Oh, menarik banget. Paham nggak maksudnya? Iya. Lu nggak bisa bilang sesuatu itu berubah kalau lu nggak tahu awalnya. Kalau lu tahu awalnya baru kita tahu itu berubah atau tidak berubah. Oke, Secara tapi konsep- ini takdir masuk itu akal nih, masuk akal. takdir Iya. itu pasti kan, Mbak. Takdir itu pasti. Takdir itu pasti. Iya. Masalahnya kita Nggak manusia tahu awal dan tidak tahu awal dan akhir dan Benar. tidak tahu takdir kita itu Benar. apa. Benar. Nah, kalau misalnya memang seperti itu, kenapa kita harus berdoa? Bagus. Itu dok, pertanyaan sahabat dok. Dari kemarin dokter nih. Dari kemarin dokter nih nanyain pertanyaannya sahabat, ya nggak? Matiin aja lah nama dia, nggak bagus. Iya kan? Apa ini? Si paling logia ini. Nah, itu cerita kedua. Suatu waktu Rasulullah itu lagi ada di satu tempat. Lalu kemudian gambar-gambar di tanah. Lalu tiba-tiba Rasul bilang gini, seorang manusia itu tidak akan pernah datang ke dunia, diturunkan ke dunia, maksudnya dilahirkan ke dunia, sebelum dia ditentukan apakah dia ahli neraka atau ahli surga. Ditentukan ya, predestinasi. Berarti sudah Iya. tertulis. Ya, nanti saya jelasin nih maksudnya apa. Oke. Tidak akan pernah turun ke dunia sebelum dia ditentukan masuk neraka atau masuk surga dan menjadi orang sengsara atau orang bahagia. Oke. Sahabat dengar. Tapi namanya bukan dokter Richard. Gitu kan ya. Sahabat langsung bilang gini, "Ya Rasulullah, kalau gitu ngapain kita beribadah dan berdoa? Kita serahin pada takdir aja, kalau sudah semuanya ditakdirkan lah ngapain kita doa? Lah kalau kita doa, kita sholat, nanti ujung-ujungnya takdir kita su'ul khotimah atau matinya jelek, ya percuma dong. Betul. Tapi kalau kita sudah ditakdirkan husnul khotimah, matinya baik, nggak usah sholat juga nggak apa-apa dong. Betul. Ya berarti nggak usah ibadah. Maka Rasul ketika mendengarkan ini, Rasul mengganti pembahasan. Nah ini pentingnya kita tahu wilayah ranah yang kita bahas. Oke. Tadinya Rasulullah, ini sedikit spoiler, Rasulullah lagi bahas kemahaan Allah. Lagi bahas eksistensi Allah dan kemahaannya. Nah, lalu tapi pertanyaannya adalah pertanyaan yang tentang manusia. Kritis Maka banget Rasul itu. ganti jawabannya kepada ranah manusia. Ini jawaban Rasulullah. Maka siapapun yang berbuat baik akan dipermudah menuju kebaikan. Dan siapapun yang berbuat buruk, maka akan dipermudah menuju keburukan. Lalu baca ayat. Ayatnya, aku boleh baca dalam Arabnya atau Indonesianya aja? Bebas kok. Bebas. Ayatnya begini. Waman a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Dan siapa saja yang mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada balasan-balasan yang terbaik, maka mereka akan dipermudah menuju jalan kebaikan-kebaikan. Sedangkan orang-orang yang merasa cukup dan bakhil dan mereka itu pelit, maka kemudian mendustakan balasan yang terbaik akan dipermudah jalannya menuju keburukan. Kata-kata Rasul apa? Beramallah. Beramallah, berbuatlah, karena setiap orang akan dipermudah menurut amalnya masing-masing. Nggak Bagus paham kan? aku. Lu paham nggak? Bagus kan? Ini gue mau bahas, gue lumayan sedikit paham nih. Ya. Gue nggak paham. Mau masuk Karena Apa tadi hubungannya dengan takdir yang kan nggak bisa berubah? ranahnya berbeda. Contoh gini ya, kalau kita bahas tentang Allah dan kemahaan Allah, maka mengatakan bahwa Allah tidak tahu tentang sesuatu itu tidak masuk. Karena ini adalah Khalik. Oke. Sedangkan kalau kita bahas tentang manusia, keterbatasan itu jadi masuk akal. Contoh ya, aku kasih contoh lagi. Nih, waktu.
waktu, masa lalu, masa kini, masa depan. Itu ranah manusia atau ranah Allah? Karena Tuhan dong. Enggak, waktu, masa dulu, masa sekarang, masa depan. Itu ranah siapa? Manusia atau Allah? Atau Tuhan? Apakah bagi Tuhan ada masa lalu, masa depan, dan masa sekarang? Harusnya nggak ada ya. Nggak ada. Maka bahasan tentang Tuhan itu tidak ada waktu kemarin, tidak ada waktu sekarang, tidak ada past tense, tidak ada present, tidak ada future. Oke. Tapi bahasan manusia yang ada past, present, dan future. Oh. Gitu kan ya. Nah, pembahasan takdir kita ini di sini atau di sini nih? Yang tadi di kiri harusnya. Karena kalau kita bahas yang di sini, ini nggak bisa disiniin. Karena logiknya nggak masuk. Sama kayak kita kemarin bilang, kalau Tuhan ada bentuknya kayak apa? Ini bahasanya di sini bentuknya. Iya, bentuk. Di sini nggak ada bentuk nih. Nah, kalau misalnya ada past, present, future di sini. Kalau di sini nggak ada past, present, future. Maka bagi Allah wajar semuanya itu Allah tahu. Karena dia 4 dimensi misalnya, kita 3 dimensi, nggak bakal ketemu tuh. Nggak bakal ketemu. Nggak bakal bisa. Dokter. Nah, ada video bagus untuk menyatakan beda 2, 3, sama 4 dimensi sama 5 itu dimensi. gue tadi ngeliat dari situ tuh. Bagus banget. Berarti Bagus banget. beribadah, datang ke pemuka agama, belajar dengan Ko Felix Xiao, itu adalah bagian dari takdirku. Lebih tepatnya itu adalah usahanya Dr. Richard. Karena di dalam Islam, nanti ada pembahasan tentang takdir. Aku selesaiin cerita, nanti makin lama makin paham. Contoh lagi. Ada seorang temennya Nabi, sahabat, namanya Umar, terkenal banget. Dia datang dari Madinah, pergi ke Syam, pergi ke negeri Syam namanya. Pas sampai di negeri Syam, itu dia dikasih tahu di depan ada wabah. Kalau kita COVID lah, sudah banyak yang meninggal di situ, mati semua. Lalu kemudian Umar bilang, oke, saya rapat dulu sama sahabat-sahabat saya. Pas dirapatkan semuanya, Umar bilang, kita putar balik, jangan masuk ke situ. Ada seorang sahabat sama seniornya namanya Abu Ubaidah. Tapi bukan Abu Ubaidah yang Hamas ya. Ini di zaman Rasul. Abu Ubaidah ini, dia adalah seorang gubernur di Syam itu. Dia kemudian bilang, Umar, kamu mau lari dari takdir Allah. Kamu lari dari takdir Allah. Kamu nggak beriman pada takdir Allah. Kalau Allah sudah menakdirkan kamu mati di sini, maka kamu mau pergi kemanapun, kamu bakal mati. Tapi kalau kamu belum ditakdirkan mati, maka kesini pun kamu tidak akan mati. Oh, menarik nih. Menarik ya? Ya, tahu nggak jawaban Umar apa? Saya memang lari dari takdir Allah, lari dari takdir satu kepada takdir yang lain. Wah, multiverse dong ini. Semuanya itu takdir Allah. Karena Allah Maha mengetahui. Tapi di dalam Islam dibatasin. Apa pembatasannya? Pembatasannya sederhana. Ini jawaban daripada seluruh episode ini tentang takdir. Kalau bisa kita pilih, maka itu akan dihisap. Kalau tidak bisa kita pilih, hisab itu diperhitungkan, dimintain pertanggungjawaban. Kalau kita tidak bisa pilih, maka itulah namanya takdir dan tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Itu tadi yang lahir dari rahim siapa, dilahirkan sama orang tuanya siapa, kita nggak bisa pilih tuh. Nggak bisa, dan itu nggak akan dimintai pertanggungjawaban. Itu takdir. Aku Cina, sipit, ganteng, itu takdir. Pakai skincare atau nggak pakai skincare itu pilihan. Maka dokter bisa tanya aku, Ustadz kenapa nggak pakai skincare? Aku jawab bisa. Tapi kalau Ustadz tanya aku kenapa aku sipit, aku nggak bisa jawab karena itu takdir. Sederhana. Ini menarik, bah. Karena Islam nggak semuanya takdir. Betul. Islam tuh produktif banget. Karena itu Islam ketika membahas tentang takdir ini sebenarnya bukan membahas tentang takdir ansih, tapi menyelesaikan banyak masalah. Apa aja kok? Maut, takdir. Maut itu takdir, umur. Jodoh itu takdir. Jodoh takdir kok. Takdir. Kalau jodoh itu takdir, kenapa ada orang yang sampai bercerai meninggal nggak ada dapat jodoh kok? Ya berarti itu adalah takdir yang nggak dapat jodoh. Jadi makanya kalau ada orang nanya, aku pengen tanya. Aku pengen tanya. Boleh. Bagaimana kalau misalnya ada seseorang menemukan cintanya yang lain? Ya, apakah itu takdir atau tidak? Apakah itu takdir? Dia udah nikah, dia menemukan cinta yang lain. Kayak aku ketemu Song Hye Kyo naksir. Terus Koko menikah lagi dengan Song Hye Kyo. Iya. Dia mau nggak? Nggak gini. Oke, jawabannya sederhana. Kan aku udah batasin ya, bahwasanya kalau dipilih itu berarti adalah pilihan yang akan dihisap. Iya. Kalau tidak dipilih, maka itu adalah takdir. Pertanyaanku sederhana. Aku sudah punya istri, lalu kemudian suka sama cewek lain, lalu kemudian memutuskan untuk selingkuh sama dia, itu pilihan atau paksaan? Pilihan dong. That's right. Berarti itu bukan takdir. Enggak, berarti tapi nggak bisa ngomong ini adalah takdirku sudah mencintai. Nggak bisa. Ini. Lu milih. Lu bangke lu. Sama kayak ada orang datang ke kantor telat. Lu datang jam berapa sekarang? Takdir. 11. Kok lu datang jam 11? Bapak,
semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Terus bosnya bilang apa? Oke, kemas-kemas barangmu keluar dari kantorku. Loh kenapa saya dipecat? Sudah ditakdirkan juga. Konsep balas konsep. Nah, tapi tadi gue mau nanya tuh Pak Ustadz, kalau memang ternyata ada yang dipilih dan tidak bisa dipilih, berarti jodoh itu kan kita yang milih kok. Benar. Kok kenapa jodoh ditakdirkan gitu? Pilih. Nah, Betul. sekarang coba ya, aku jawab ini dengan jawaban pertanyaan lain. Andai kan suatu saat ada temanku yang dia kebut-kebutan naik motor, meninggal. Pertanyaannya itu takdir atau pilihan? Wah, berat juga lah. Berat ya. kan? Takdir atau pilihan? Dia ngebut-ngebutan di jalan mati. Takdir atau pilihan? Takdir. Takdir. Matinya di dalam Islam itu takdir. Sedangkan ngebut-ngebutan itu pilihan yang akan dihisap oleh Allah. Jadi manusia nggak akan bisa memanjangkan dan memendekkan hidupnya, betul. Takdir itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Udah mulai paham nih. Dia mau matinya ngebut atau matinya di atas ranjang atau matinya apa? Ini dari tadi yang kita lagi bahas nih, Pak Dokter. Itu di yang kosong sama satunya ini. Percuma kalau kita nggak tahu, kita sampai ranahnya yang mana? Ranahnya yang mana? Bener banget. Kalau kita ngomong nggak bener banget. Maka sebagai seorang Muslim, aku percaya takdir Allah pasti baik. Dan itu yang menyelamatkan aku dari stres. Ketika aku sudah berusaha dengan sesuai kemampuanku, lantas aku ternyata mendapatkan hasil yang aku nggak bisa, ya udah takdir Allah. Itu gunanya bahasan takdir itu, Dok, sebenarnya supaya kita nggak stres. Aku masih ingat, aku pernah cerita dengan Ko Felix kan dulu kan, doaku selalu kan dari kecil sampai besar, aku selalu berdoa, Tuhan pakailah diriku, jadikan diriku berkat untuk orang lain, dan segala sesuatu yang terjadi pada diriku, aku percaya itu semua ke atas kehendak-Mu semuanya. Betul. Itu di dalam Islam namanya keimanan terhadap takdir. Artinya apapun yang Allah putuskan bagi seseorang, selama dia sudah berbuat segala sesuatu sesuai dengan usahanya dia, itu semua baik. Sederhananya takdir orang Islam itu main panah. Narik panah ya. Udah narik panah, dia narik panah sampai di ujung, itu pilihan. Begitu dia lepas, itu takdir. Maka kena atau nggak kena, itu bukan urusan dia lagi. Urusan dia cuma meci, sampai kemudian sempurna, semua gerakan sempurna, lepas. Kalau dapat bukan karena dia, dan dia tidak perlu bersenang diri dan menepuk, nggak perlu menepuk dada. Kalau nggak kena, dia nggak perlu sedih, karena dia sudah melakukan tugasnya. Yang penting tarik anak panahnya terus aja. Betul, tarik anak panah dan harus benar. Gitu. Berusaha ya, semaksimal kita ya sebagai manusia. Pak Ustadz, ini ada 3 pertanyaan dari netizen, kita bacakan ya. Ini ada Rangga Taji. Bila kematian adalah takdir, lalu bagaimana dengan orang bunuh diri? Ya tadi, bunuh dirinya itu adalah pilihan, matinya ajalnya adalah takdir. Memang dia mau mati aja. Bukan. Karena takdirnya mati hari itu. Ya, ajalnya sudah di situ. Cuma matinya, cara matinya itu akan diminta pertanggungjawaban. Andai kata dia nggak lompat sekalipun, mungkin dia mati yang lain. Benar. Sederhana itu. Makanya kan konsep predestinasi itu adalah konsep manusia, bukan konsep Allah. Karena bagi Allah semua sudah selesai. Gue penasaran kira-kira lu mati ngapain ya? Yang pasti di atas 70. Tua gue. Kalau lu bakal panjang orang kayak gue umurnya. Belum tentu. Tapi yang pasti adalah di dalam peribahasa bahasa Arab itu adalah almar'u yamutu ala ma ya'ishu bih. Sesungguhnya seseorang tuh biasanya akan mati dengan apa yang dia hidup bersamanya. Ya, orang kalau hidup lewat pedang, matinya kena pedang. Ya. Artinya contoh ya, aku pernah lihat. Aku mati karena skincare dong? Belum tentu. Jadi contoh ya, aku pernah lihat ada seorang jualan sate kambing, meninggalnya lagi bawa kambing. Karena ya aktivitasnya setiap hari itu. Ya gampangnya secara statistik dia matinya ya di situ. Kalau nggak podcast gue meninggalnya agak benar. Jadi kalau aku mungkin mati ya kalau nggak lagi ngisi gitu kan, yang lagi kajian gitu kan ya. Kalau nggak lagi ngapain lah gitu kan ya. Ya tapi aku berharap yang baik, jangan sampai di atas punggung pelacur misalnya. Berarti kalau aku mati bisa jadi pas di podcast atau pas lagi jualan live. Benar. Check out sekarang juga. Benar. Bisa jadi banget. Benar. Ya, pokoknya aktivitas sehari-hari aja begitu. Betul. Aktivitas sehari-hari aja. Pak Ustadz, pertanyaan kedua. Pak Ustadz, ramalan itu membaca sesuatu yang dicatatkan yang akan terjadi atau sesuatu yang diprediksi yang akan terjadi. Pak Ustadz, ramalan itu membaca sesuatu yang dicatatkan akan terjadi atau sesuatu yang diprediksi akan terjadi. Ramalan itu sebenarnya cuma apa ya? Menurutku tipuan. Ramalan sekarang itu tipuan. Kalau zaman dulu ketika jin-jin itu masih bisa untuk melihat berita-berita langit, bisa jadi jin-jin itu yang membisikkan kepada orang-orang untuk mengganggu, itu pun untuk mengganggu orang-orang untuk beriman pada Allah. Maka ada beberapa hal ya, kayak tadi Simpson kita bahas dan segala macam. Nah, tapi kalau sekarang menurutku tipuan. Kalau nggak tipuan berarti itu adalah pembelajaran statistik. Contoh ya,
Oda, Itu gimana bisa tipuan sesuai juga. banget? Oda Sensei. Naruto sesuai banget dengan Indonesia. Iya. Kok bisa? Ya berarti either itu coincidence Atau enggak? either itu adalah penelitian, Iya. either itu adalah tipuan. Iya, itu Tapi yang tipuan. jelas bukan orang-orang tahu tentang masa depan. Oke. Mm-mm. Tapi masalahnya tetap banyak orang yang percaya kan? Nggak ada masalah. Karena menurutku manusia itu pasti mau tidak mau. Jadi gini, ketakutan itu adalah atas dua. Bukan atas dua, Ding. Atas cuma, ketakutan Karena belum tahu kan. itu adalah karena dua hal. Karena dia belum tahu dan biasanya tentang masa depan. Oh. Karena Ya. kalau sedih itu masa lalu. Ya. Sedih itu masa lalu dan di dalam. Tapi kalau takut itu dari luar takutnya. Dan masa depan. Maka manusia akan ngilangin ketakutan. Apapun caranya. Salah satunya adalah dengan spoiler, ramalan, trailer, dan segala macam. Menghibur diri dia. Betul. Nah, menurutku di dalam agama juga kita sudah tahu. Aku bisa loh membaca masa depanku dari agama. Oh. Gitu kan ya. Artinya aku selalu bilang masa depan tuh kita tentuin sekarang. Makanya contoh misalnya kalau kamu sekarang harus belajar gitu kan ya. Lalu kemudian kamu nyontek, terus kamu bilang kamu mau jadi penemu dari mana? Gitu kan ya. Kan nggak bisa tiba-tiba langsung dia pintar. Maka kita yang sekarang adalah hasil pilihan kita di masa yang lalu. Oke. Dan kita yang besok adalah hasil pilihan yang sekarang. Konsekuensi memang. Gampangnya aku ngeliat Lex ya misalnya ya. Ketika dia bisa ngomong kayak gini, aku yakin ini bukan pertama kalinya dia mikir. Oh iya. Makanya kan sebelum kita podcast, aku bilang sama Dokter Richard apa? Podcast duluan mereka di luar. Udah diskusinya udah lebih tinggi daripada diskusi podcast kita. Sudah bertahun-tahun menjadi pertanyaan yang besar. Artinya nggak ada, kalau bahasa Inggrisnya there is no such things as ujuk-ujuk. Oke. Ujuk-ujuk. Pertanyaan ketiga. Oke, siap. Pertanyaan ketiga. Cepet Pak banget Ustadz, udah 55 menit. bagaimana jika kita sudah ditakdirkan dengan Ya. kondisi fisik apa adanya, lalu kita ingin mengubahnya dengan tindakan medis, Wah. apakah itu menyalahin Oplas, takdir? oplas. Itu nyindir gue nih. Iya. Nyindir gue nih kayaknya. nih. Keep up. Ini keep Oke. up. Nah, Tapi aku akan berdebat dengan Pak Ustadz karena Oke. ini adalah ini pernah kita ranahku. perdebatkan ya sebenarnya ya. Sayangnya kemarin Doktu, itu pas kita lagi berdebat soalan ini, itu ternyata mic-nya mati. Oh iya. Males banget aku serius. Itu anak-anak aku bilang kenapa bisa mati? Padahal debatnya bagus banget. Makanya kan contoh gini. Nah kalau dalam hal ini kita balik lagi kepada takdir. Sebenarnya takdir itu mengimani takdir di dalam Islam maksudnya apa? Mengimani apapun yang Allah berikan itu adalah yang terbaik. Berarti ketika Allah berikan aku sipit itu yang terbaik. Oke. Ketika Allah berikan hidungku ya segini itu yang terbaik. Oke. Ketika Allah berikan misalnya Lex nggak seputih kita, berarti itu yang terbaik. Nah pertanyaannya, mengubahnya gimana? Mengubahnya kan apa dulu? Karena kalau mengubahnya out of tidak puas, Oh. itu problem. Oke. Berarti lu mempertanyakan sesuatu yang dikasih pada lu. Harusnya kan lu malah merasa bahagia dong. Aku appreciate tentang sesuatu yang kamu kasih kepada aku ini. Meskipun menurut orang-orang lain ini adalah sesuatu yang kurang. Tapi aku appreciate bukan masalah orang-orang, tapi karena lu yang ngasih. Aku appreciate. Tapi kalau misalnya pemikiranku adalah aku pengen Membantu orang. buat jadi lebih baik, Mm-mm. penampilanku jadi lebih baik sebagai Nah. bentuk syukur kepada Tuhan, Mm-mm. aku pengen buat diriku jadi lebih baik dan mencintai diriku sendiri, itu boleh dong? Asal tidak mengubah ciptaan. Kalau mengubah ciptaan itu bagian daripada tadi tidak bersyukur. Contoh misalnya kayak begini ya. Aku pernah lihat dokter ngundang orang-orang yang secara face mungkin ada kekurangan. Betul. Ya, kesehatan ya. Ada yang Iya. sumbing Iya. misalnya, ada yang misalnya ada apa Bercak-bercak. ada segala macam. Nah, itu boleh nggak dilakukan sebuah operasi? Boleh. Nggak ada masalah karena tidak seharusnya begitu. Tapi bahwa itu Allah yang ngasih, iya. Tapi kan manusia-manusia nggak begitu. Maka orang nanya, hukum untuk operasi sumbing apakah itu tidak bersyukur? Itu bukan tidak bersyukur. Itu namanya operasi medis. Operasi medis untuk memperbaiki, bukan untuk mempercantik atau untuk memperindah dan segala macam. Nah itu jadi nggak ada masalah. Kalau menurutku ini menjadi tebang pilih sih kok. Betul. Ini menjadi tebang pilih sih. Ada yang boleh, ada yang nggak enggak. boleh. Iya. Dalam standar yang kecil ya, make up boleh, Betul. potong rambut boleh, Betul. ya kan? Betul. Kenapa kita padahal sama aja nutupin kantong mata pakai make up Betul. dengan kita Jadi operasi temporer kantong sama mata, permanen gitu ya. iya, Temporer Betul. sama permanen gitu. gigi, tonggos misalnya kayak gitu Pakai punya. behel boleh. Kenapa Betul. pakai behel dia menurut ininya boleh kayak Gigi gitu punya. palsu Tapi boleh. kalau misalnya Hidung dibenerin nggak bisa. nggak tuh. boleh kayak Iya. gitu. Mata nggak Kalau boleh. kalau mau ngomong bisa nggak gigi tonggos? Bisa, makan nggak ada masalah kayak gitu punya. Ada yang Betul. nggak ada masalah kan kayak gitu kan? Ya kan supaya estetiknya jadi lebih baik. Kalau tonggosnya ditarik kayak gitu punya kawatnya. Dapat nih. Iya, Dapat nih. itu betul. Kan kok pilih-pilih kayak Iya. gitu punya. Karena memang pembatasan tuh memang harus sesuai pada problemnya. Kayak tadi misalnya, kalau misalnya dia ada problem syirik, maka dia masuk kepada problem itu, masuk kepada dalilnya. Tapi kalau dia tidak syirik, itu tidak.
sebenarnya pembahasan tentang mengubah bentuk itu masuk ke syirik atau tidak syirik. Oke, kalau aku ubah nih, aku Oke. mengubah gigiku Mm-mm. dengan tujuan adalah aku menghargai ciptaan Tuhan. Betul. Dan supaya orang tidak bully juga Mm-mm. gitu punya Betul. ini kan ciptaan Tuhan juga Betul. dan aku Ah. mencintai diriku Benar. sendiri sehingga aku Ah. merapikan gigiku. Dan aku melihat hidungku agak kurang baik, kantong mataku Hidung aku juga kelihatan dibenerin semuanya aku nih. kelihatan tua sih Mm. kantong mataku kayak gitu Betul. punya Mm. sehingga aku akhirnya operasi supaya aku kelihatan jadi lebih segar. Mm-mm. Ini adalah bentuk karyaku mencintai diriku. Ya. Dan Nah, jadi tidak syirik dong. oke, kita bahas ya satu-satu ya. Kalau ada orang misalnya contoh giginya rontok misalnya atau giginya karena misalnya sering merokok misalnya atau makan cuka misalnya, giginya hancur semua. Ompong misalnya, terus dia memperbaiki giginya karena awal penciptanya nggak seperti itu, terus kemudian dia pasang kemudian gigi yang baru, dia kemudian repair, dijadiin putih, lalu kemudian dilurusin dan segala macam. Maka ini memang sudah seharusnya. Dia tidak mengubah ciptaan apapun dong sebenarnya. Kalaupun tonggos awalnya, ya tonggos itu kan karena aktivitas juga ya. Ada yang karena aktivitas juga, ada karena penciptaan. Terus dirapiin karena urusan dia bilang, iya aku memang pengen ini untuk urusan medis, walaupun ini memang secara estetika memperbaiki, tapi ini adalah alasan utamanya adalah alasan medis, makanya itu nggak ada masalah. Tapi kalau hidung dan segala macam, lalu kemudian itu diperbaiki, seolah dia bilang gini, aku tuh lebih suka dengan hidung yang kayak gini. Padahal Allah sudah ngasih hidung tuh ya hidungmu ya kayak gini. Atau bisa gampangnya gini ya, orang Cina itu rata-rata kayaknya nggak ada yang mancung gitu kan ya. Kalau yang mancung kan orang-orang Kaukasian dan segala macam, orang-orang Arab dan seterusnya. Nah itu dia pengen jadi kayak gitu. Artinya ada sesuatu yang bergeser di kepalanya. Standar beauty itu harus begini. Standar bagus harus begini. Dan dia tidak bisa appreciate terhadap dirinya sendiri. Nah sehingga yang dia lakukan ini adalah appreciate terhadap dirinya sendiri atau untuk diapresiasi oleh orang lain. Karena kalau sampai diapresiasi itu oleh jadi orang bias lain, itu Pak Ustadz itu ya. sangat jadi bias. Jadi Balik bias lagi ke banget niat itu. kita, Betul. balik lagi Iya. ke niat kita. Nah, itu nggak ada yang Tapi bisa ngecek tuh tapi ada Pak. hal yang harus aku kasih tahu dengan Pak Ustadz juga Boleh. bahwa hal-hal yang kita lakukan dalam terutama beauty Ya. itu tuh bisa merubah diri kita loh. Betul. Jadi lebih percaya diri, Benar. menginfluence orang lain, Benar banget. membuat bisa merubah nasib dan takdir kita. Benar. Bayangkan. Bisa merubah nasib, iya. Ya, bisa kan takdir kan S0, S1 yang nggak tahu kan, Ya, tapi kan. betul. Tapi bisa jadi itu bagian dari takdir kita juga. Misalnya dulu nih siapa nih nggak terkenal nih kayak gitu. Takdirnya memang jadi terkenal. Misalnya kalau kita dapat contekan dari Tuhan kan. Ya. Salah satu supaya dia bisa jadi terkenal adalah dia melakukan operasi, mempercantik diri. Jadi Jadi cakep kayak Betul. gitu kan. Berarti kan takdirnya memang terkenal melalui Betul. jalan itu. Nah, itu yang aku khawatirkan karena betul kata Lex tadi. Itu nanti jadi terlalu bias. Contoh, Kompleks, ya, di benar. Cina sekarang itu cewek mukanya sama semua. Korea. Di Cina sekarang juga sama. Jadi ada satu template Jadi ada beauty standarnya itu ya. beauty standar. Nah, yang aku pertanyaan tuh beauty standarnya itu. Pertanyaannya kalau sana putih itu adalah sama dengan cakep, apa kabar orang-orang yang berkulit hitam? Artinya ketika orang-orang di set seperti itu, ya jadinya mereka akan merasa bahwa mereka kurang puas. Jadi orang hitam nggak ada yang cantik. Padahal nggak juga kan. Nggak gitu juga. kan. Tapi boleh nggak ketika kita misalnya mengatakan bahwa kalau kamu lebih putih, biasanya kamu lebih berhasil. Bisa jadi. Maka ketika kita mempercantik diri, contoh misalnya kayak dokter bilang, pakai skincare boleh nggak? Boleh. Gitu kan ya, silakan. Merawat diri gitu kan ya. Aku aja dikasih skincare-nya dokter Richard, makanya lebih glowing gitu kan. Jangan lupa cek out tanggal 18. Tanggal 18 Maret nanti ya. Megapixel. Jadi itu boleh karena bagian daripada merawat diri, memperindah yang sudah Allah ciptakan. Oke. Artinya itu enggak. Tapi kalau mengubah bentuk, itu mengubah penciptaan namanya. Oke. Itu ada teori khusus bukan teori, ada bahasan khusus di dalam penciptaan. Aku anggap aja deh, pokoknya kayak gini. Aku kan mau belajar dengan Ko Felix. Ya. Intinya walaupun nggak sependapat, aku anggap aja iya. Betul. Namanya kita mau belajar kan. Pokoknya Ya, kita ada telan. masalah. Aku telan dulu nih semuanya. Cuma Cuma yang aku nggak agak sedikit, aku nggak bisa kurang terima pas. telan utuh-utuh itu. Aku tetap telan sih, bukan nggak telan. Cuma yang aku nggak terima itu adalah kenapa ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Betul. Yang Kayak memang make harus up begitu. boleh, operasi nggak boleh. Misalnya kayak gini, kantong mata deh, kantong Ya. mata. Oke, kalau hidung, kalau Ko Felix bilang hidung, ya kecuali ada sinus ya. Ya. Kita operasi Benar. ya kayak gitu ya. Boleh Atau kalau ada sinus. kuping hancur. Oke, boleh. Tapi kalau kantong mata kan kelihatan tua. Mm-mm. Looks old. Mm-mm. Kayak si scambling terus-terusan kayak gitu punya kan. Ya. Aku operasi dengan aku make up. Make up boleh, operasi nggak boleh. Kan lucu. Iya. Itu dia. Karena tadi dalam beberapa hal kita memang harus membatasi satu dan nggak memperbolehkan yang lain. Contoh ya misalnya, kalau contoh gini dok, ada dalam bidang contoh tertentu ya, dalam bidang KB misalnya dok, pengendalian keturunan. Boleh nggak itu dalam Islam? Itu tadi, itu sama tuh. Kalau permanen, vasektomi
tubektomi itu nggak boleh. Tidak boleh. Karena itu berarti mengubah ciptaan Allah. Yang dipotong kan vasektomi kan yang dipotong kan salurannya tuh. Tubektomi yang dipotong rahimnya diangkat. Nah itu nggak boleh. Karena itu berarti dia tidak bersyukur atas apa yang sudah diberikan Allah. Ada orang banyak yang mau itu malah. Benar. Pakai kondom boleh. Pakai kondom boleh? Boleh. Tapi kan itu membuang-buang makhluk ciptaan Tuhan. Enggak juga. dong. Kita buang tiap hari makhluk ciptaan Tuhan. Tapi aku punya tanya kayak gini nih. Kalau misalnya kalau tadi katanya tubektomi nggak boleh, potong nggak boleh. Kalau misalnya ada kanker. Kalau urusan kesehatan udah beda bypass. ceritanya Pak Dokter. Jadi gue yang jelasin ini kayaknya. Oh, ini kiai loh. Tapi kan ciptaan dari Tuhan juga. Mungkin Tuhan yang memberikan itu. Kalau misalnya pakai prinsip ini ya, bisa jadi Tuhan kan bisa kasih jadi boleh berubah penyakit bentuk untuk kita. Boleh berubah bentuk kalau urusan penyakit nggak masalah mungkin gitu. Semua penyakit bypass. Maksud Pak Ustadz, ya. Kalau semua penyakit bypass. Jadi syariat itu semua kalau sudah urusannya dengan nyawa itu bypass. Karena syariat yang paling utama adalah melindungi kehidupan. Oke, berarti kalau penyakit boleh. Bypass. Kalau misalnya kantong mata, penyakit kelihatan tua, boleh dong berarti. Silahkan untuk di make up misalnya, untuk di ada kata peeling atau apa gitu dokter? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Di peeling hilang ya? Nggak bisa. dari pernyataan tadi, gue coba pengen rangkum nih Pak Dokter. Iya. Berarti secara logikanya nih, kalau rubah bentuknya drastis atau permanen? Oh, drastis dan permanen tidak boleh. Maksudnya kalau ada dia rubah bentuk cuman muka, kan kalau yang dioperasi di Korea itu begitu rubah bentuk, drastis beda orang lain tuh. Iya, karena banyak yang dikerjain, bukan satu. Betul. Oke, berarti tetap nggak bisa kalaupun kecil gitu. Misalnya ada orang yang pengen punya lesung pipit doang tuh ada tuh. Gitu. Itu gimana tuh? Itu enggak boleh. Tetap pokoknya rubah bentuk secara konseptual di Islam itu tidak bisa gitu Betul. ya. Penciptaan. Oke, nangkap. Tapi kalau itu adalah untuk out of misalnya medical atau misalnya mengancam nyawa itu nggak ada masalah. Tinggal dihubungkan aja. Ada yang bisa dihubungkan atau tidak? Betul. Tinggal contoh misalnya dia kecelakaan, kupingnya hilang misalnya, atau sumbing misalnya, atau hidungnya lepas dan segala. Nah itu bisa kemudian untuk diperbaiki. Oke. Itu nggak ada masalah. Kok kalau tatoan kok? Tatuan itu menghalangi wudhu. Tapi aku pengen kasih tahu, kakakku tatoan kayak gitu. Kok kalau misalnya dia nih? Akhir episode nih. Mau masuk Islam. Nih. Aku bilang. Syahadat nih. Aku bilang sama dia. Lex, kalau lu mau keep tato lu, nggak ada masalah. Kalau lu mau ngilangin tato lu, juga nggak ada masalah. Bahkan aku bilang sama kakakku, kok besok kita pergi ke Mekah, kalau mau kita umroh, nanti gimana nih tatoan lu? Gak apa-apa, tunjukin tuh ke sana tuh. Dia ada tato Yesus di sebelah kanan. Wah. Lu baru tato Ahok kan? Ada tato Yesus nggak? Nah dia tato Yesus sebelah kanan. Tapi kalau dari pembahasan kemarin sih, gue ngerti arahnya nih Pak Dokter nih. Ya, Pak Ujung-ujungnya niat tuh. Benar. Itu niat yang Pak Ustadz cerita di belakang itu niat yang paling kalah orang yang nggak punya tato. Karena kadang-kadang ada orang yang punya tato, tapi dia merasa lebih di bawah. Itu tadi yang dan ada orang yang nggak punya tato. Contoh ya, besok nanti misalnya Lex pergi umroh ya misalnya. Lex pergi umroh, terus ada orang ngelihat Lex terus dia bilang, lu muslim apa? Kok lu tatoan? Aku pastiin dia yang nggak diridhoi Allah. Ketika ada judging kayak kemarin itu ya yang kita bahas. Karena di dalam hatinya sudah mulai ada sombong. Aku lebih baik daripada dia. Itu nggak boleh di dalam Islam. Maka aku pastiin dia sudah pasti yang salah.